Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahwatul insan turithu dhulla. Al-hadits. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadhi ni'amillah. Kita bisa bertemu kembali dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Tentu ini adalah giringan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berkumpul, bisa aktif mengikuti tausiah yang sangat penting, yaitu adalah tentang agama. Di sini Al-Fakir mau berbagi tentang hal sholat sunnah id ya. Jadi sholat sunnah id, jadi sholat sunnah lebaran. Jadi kita kan gini. Yang kita memang belum bisa, belum mengetahui, tidak ada sempat untuk belajar tentang hal sholat id. Insya Allah di sini kita bisa lihat, bisa dengar, insya Allah kita akan bisa. Karena hal ini adalah sangat penting. Kita sebagai umat Islam, ya, seyogianya kita harus mengetahui tentang ilmu keislaman. Ya, sholat fardu 5 waktu, sholat rawatib, sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat, sholat awabin, sholat isyrok, sholat tasbih. Harus kita mengetahui. Entoh itu semua, Al-Fakir sudah membuat video, tinggal dicari aja. Nanti mau sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat isyrok, sholat duha, berbagai macam sholat. Sholat tawabin, sholat witir, segala macam. Jadi, kita jadikan ini channel ya satu majelis lah. Majelis thalabul ilmi. Dengan dijadikannya ini channel sebagai majelis, ya insya Allah Allah akan meridhai kita. Dan insya Allah semoga menjadi kunci surga. Kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Karena kita mendengarkan dan kita melaksanakan apa yang kita dengar. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sholat sunnah id ya, sholat sunnah lebaran maksudnya. Itu ada 2. Ada sholat lebaran puasa atau Idul Fitri disebutnya. Terus ada sholat Raya Agung ya, atau lebaran haji. Disebutnya adalah Idul Adha. Al-Fakir tidak akan menerangkan tentang apa itu Idul Adha, seperti apa. Terus Idul Fitri itu seperti apa secara mendetail, tidak. Jadi Al-Fakir di sini poinnya adalah membagikan tata cara sholat supaya kita bisa sholatnya. Yang belum bisa, yang belum pernah belajar, ya. Kadang-kadang kita, ini sholat duha, ya. Bagaimana caranya gitu kan? Jadi kalau kita sudah bisa, jadi enak. Jadi
kalau sholat sunnah Idul Fitri yang sudah tadi Al-Fakir katakan itu dikerjakan adalah waktu Lebaran puasa. Jadi pas tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu waktunya dari mulai terbit matahari ya. Dari mulai terbit matahari ya sampai tergelincir matahari waktunya. Jadi kalau misalkan dikerjakan setelah duhur tidak jadi. Jadi harus pagi-pagi. Jadi itu sholatnya 2 rakaat. Nanti Al-Fakir ditulis ya usoliknya, terus bacaan-bacaannya, ya segala macamnya lah insya Allah. Yang penting itu, yang penting. Jadi kalau kita memang itu jadi imam nanti ditulis kalau kita jadi imam. Kalau kita jadi makmum nanti ditulis ya tentang hal jadi makmum, jadi pengikut maksudnya. Kalau imam yang imamin itu. Jadi kita disunahkan di dalam hal pasuratan ya. Jadi surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah di rakaat awal itu adalah surat Qaf ya, surat Qaf. Dan di rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Utamanya bagusnya. Tapi kalau kita memang nggak bisa ya, nggak bisa, belum pernah menghafalkannya, ya apa aja yang kita bisa. Yang kita bisa, yang kita suka, nggak apa-apa. Cuman ya kalau kita bisa, ya utamanya ya surat yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Tuh, jadi Al-Fakir dalam hal ini nanti ditulis di deskripsi aja. Jadi kalau misalkan usolinya segala macamnya insya Allah nanti bisa dilihat di kolom deskripsi. Jadi ini penting, kita harus bisa, yang belum bisa harus bisa, yang sudah bisa jangan sampai lupa. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sholat sunnah Id ini, sholat sunnah Lebaran ini harus sangat diharuskan. Muakkad ini sangat diharuskan maksudnya. Jangan sampai enggak sunnah ini enggak apa-apa, jangan begitu. Jadi ini sholat ini kita bisa sendiri di rumah, bisa berjemaahkan. Tapi ya kita diharuskan, diusahakan berjamaah karena ini saking memang pentingnya, karena ini adalah kesemarakan ya, kesemarakan, kekompakan, keakraban. Jadi bahkan laki perempuan lah kumpul semua gitu kan. Bahkan yang mengerjakan di lapangan ya, zaman Nabi di lapangan. Tapi ada yang di masjid ya, yang nggak apa-apa gitu karena mungkin menjaga kebersihan tempat ya, dan kedua kalau dikerjakan di masjid berarti kan kita bisa sholat tahiyatul masjid, jadi ada tambahan lah gitu. Kalau misalkan kita dikerjakan di lapangan, jadi kan begitu kita datang cuma takbir aja kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kita cuma begitu aja gitu kan, nunggu sampai waktunya sholat. Tapi kalau kita di masjid kan, kita pertama datang kan, kita sholat tahiyatul masjid. Jadi masalah tempat ini pun jangan sampai kita ributkan. Nah, orang sholat di lapangan, wah kita hina dina dia kok sholat di lapangan, berbagai macam lah. Jangan, karena di zaman Nabi pun dikerjakan di lapangan. Terus kesini ya, para penerus, para sahabat, para tabi'in ya, oh ini udah nggak usah di lapangan lagi, sekarang memang sudah semarak Islam di mana-mana, udah di masjid, ya nggak apa-apa, di masjid malah ya tempatnya lebih higienis. Jadi kalau sholat sunnah Id ini ya, bahkan di zaman Nabi yang lagi haid pun suruh datang walaupun dia tidak mengerjakan sholat, hanya sebatas
berdiri saja ikut menyemarakan suasana lebaran gitu. Jadi penting ini dilakukan. Adapun kita sudah tadi Al-Fakir katakan pelaksanaan, mau di lapangan ya silakan, mau di masjid ya silakan. Semua yang di masjid, yang di lapangan ada dasarnya dan ada kepentingannya dan ada keutamaannya. Jadi intinya ayo jangan sampai kita ribut di dalam hal begitu saja ribut. Padahal semua juga baik. Jadi karena keributan, perpecahan itu adalah suatu perilaku yang dibenci Nabi, juga yang dibenci oleh agama kita yang suci ini. Jadi kita harus bersatu, harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling membantu, harus saling menolong. Itulah yang dinamakan Islam. Jadi yang dinamakan Islam itu adalah orang yang saling pengertian, saling baik hati, saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan di antara kita itu Islam. Kalau kita ngakunya Islam, saya adalah Islam tulen, asli. Tapi dengan tetangga aja nggak akur. Wah, itu mah omdo, itu mah hanyalah omong doang. Seperti itu. Ayo. Jadi intinya Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyatukan umat, merekatkan umat, supaya umat tertib. Tertib. Yang disembah, tertib Allah. Yang berpecah belah, bersatu. Tertib, aman, nyaman, gemari, pahloh, jinawi. Itulah. Jadi oleh karena itu Al-Fakir merindukan persatuan, merindukan persahabatan, merindukan kesatuan. Itulah ajaran agama kita. Jadi karena sesuatu apapun yang datang daripada nafsu kita tidak baik, apapun itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jadi sesungguhnya nafsu itu adalah membawa kita ke dalam keburukan. Tidak baik di dalam hal apapun. Makanya ada pepatah ya, bukan hadis ini kayaknya. Ada pepatah yang mengatakan, pepatah Arab ya, syair kayaknya ini. Syahwatul insan turisuhu dhulla. Jadi nafsu manusia itu adalah membawa kepada kehinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti ini. Ya walaupun kita apapun yang kita perdebatkan, apapun yang kita menjadi berantakan, apapun itu dasarnya. Ada yang ya kadang-kadang speaker kata ini haram, speaker kata ini enggak, ya akhirnya berantem. Itu justru yang jeleknya itu bukan masalah memakai tidak memakainya speaker. Jadi yang tidak baiknya itu, yang kotornya itu, yang hinanya itu perpecahannya itu. Kalau kita tidak memakai speaker ya bagus, berarti kita tawakuf di dalam hal yang tidak ada keterangannya. Kalau kita misalkan memakai, ya itu pun pasti ada keterangan. Ya diantaranya setan akan lari kalau mendengar suara azan. Tapi kalau kita pakai speaker ya mungkin suara azan itu jauh. Ya mungkin setan larinya jauh kan. Bisa aja seperti itu dan lain sebagainya. Jadi yang tidak baik bukan masalah memakai tidak memakainya speaker. Merokok tidak merokoknya kita. Jadi yang tidak baiknya itu adalah apa? Ya ributnya itulah. Ributnya itu, perpecahannya itu. Padahal agama diturunkan untuk jadi perekat. Malah kita jadikan untuk berdebat. Ya itulah. Makanya ada kitab nama Talbis Iblis. Jadi kita dikecoh-kecoh oleh iblis lah. Yang menurut kita kayak baik. Padahal itu adalah arahan iblis laknatullah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ayolah kita saling tabayun. Ayolah kita saling menghormati, saling menghargai. Di antara kita
adalah di hadapan Allah sama. Tidak ada yang unggul. Jadi tidak kita merasa pintar, orang lain disalah-salahkan. Kita merasa bersih, orang lain dikotor-kotorkan. Kita merasa tinggi, orang lain direndah-rendahkan. Itulah yang jeleknya, yang tidak baiknya, sifat itu. Sifat itu. Seperti sekarang. Ya, ribut-ribut tentang masalah nasab. Masalah nasab. Ya kalau masalah menggali tentang hal ilmu kenasaban, ya Al-Fakir setuju. Kenapa setuju? Ya karena ini berarti mencerdaskan, menambahkan pengetahuan kita yang belum kita tahu. Ya tapi yang tidak baiknya itu, ya kita menjelekkan seseorang gitu kan. Kita membahas nasab gitu, terus kita menjelekan orang yang bernasab itulah. Jadi menjelekannya, menyingkirkannya, itulah yang tidak baik. Jadi ayo silahkan. Nasab dibongkar, ditelusuri, digali, silahkan supaya jelas. Tapi jangan ada di antara kita perpecahan atau saling menjelekan. Kita saling menghormati saja. Entuh di hadapan Allah sama. Mau keturunan siapa, kalau memang tidak taat kepada Allah, durhaka kepada Allah, ya apa jadinya? Yang penting kita dari manapun kita, keturunan kita, nasab kita, yang jelas kita tidak keluar daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Adalah mulianya manusia adalah karena ketakwaan kita. Insya Allah, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Makanya oleh karena itu, kepada penelusur, ya, tim-tim penelusur, penggali nasab silahkan. Saya sangat setuju. Tapi rekatkan persaudaraan kita. Kenapa? Karena ya menurut Al-Fakir, Ba'alawi sangat berjasa, banyak jasanya. Ya walaupun ada salah, ya namanya juga manusia. Al-insan mahlul khoto wanis, yang tetap yang namanya manusia tetap ada salah dan khilaf. Jadi penggalian penelusuran nasab jangan sampai ini menjadi perpecahan, jangan sampai. Silahkan. Tapi tetap kita ya tirulah para ulama dulu. Berdebat di dalam hal ideologi, tapi di dalam persahabatan, persatuan tetap bersatu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ya keturunan Wali Songo, nasab Wali Songo sangat berjasa. Indonesia khususnya dan di luar negeri sama gitu kan. Sama saja. Sekarang keturunan atau nasab Ba'alawi sangat berjasa di Indonesia ataupun di dunia manapun. Sama. Jadi kedua-duanya mau keturunan, mau nasab Wali Songo ataupun nasab Ba'alawi, keduanya adalah sangat berbobot. Keduanya adalah sangat berjasa. Ayo, kita saling menghormat, saling menghargai. Karena kita di hadapan Allah nanti akan disidang. Apapun yang kita berbuat akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Insya Allah, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Karena kalau kita berdasarkan nafsu ya, berdasarkan nafsu kita membahas nasab, terus orang yang punya nasab itu kita jelek-jelekan, kita hina-dina, wah jadi tidak baik hal itunya. Jadi kalau membongkar menelusuri nasab ya itu baik, bagus silahkan. Karena itu adalah pengetahuan atau cinta ilmu. Tapi kalau kita sudah menghina atau misalkan kita menjelekkan, terus mendiskreditkan, ya itulah yang dilarang oleh ajaran kita. Jadi ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita sering menghormati, menghargai di antara kita. Itulah tugas kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau kita didasari, diawali dengan nafsu, ya akan timbulnya kehinaan nanti. Sekali lagi Al-Fakir sebelum menutup ini kajian ya atau obrolan, ringankan tangan untuk subscribe, klik
dan komen. Dan berdoalah dan tulis doa itu di kolom komentar. Karena doa yang tertera, yang terus di kolom komentar akan dilihat oleh jutaan saudara-saudari kita. Dan insya Allah akan diaminkan. Konsekuensinya kalau kita diaminkan doa kita oleh jutaan orang, saudara-saudara kita, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng, karena mengaktifkan tombol lonceng adalah wujud daripada kedekatan kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian demikian, Al-Fakir adalah orang yang doif, yang lemah, yang bodoh. Berbicara di sini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, terutama bagi Al-Fakir sendiri dan juga bagi siapapun yang mendengar suara Al-Fakir ini. Sekian demikian, mohon maaf atas salah, khilaf dan kekeliruan, itu adalah manusia. Innallaha ma'ana. Insyaallah al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.